Ya Allah, berikanlah kami dalam dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan. Kayak apa cara supaya dapat kebaikan dunia, dapat kebaikan akhirat? Caranya taati 3 hukum, kita akan selamat dunia akhirat. Orang yang takwa harus menjunjung perintah Allah, orang yang menjauhi larangannya. Nah, apabila kita selalu melaksanakan yang disuruh Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, kita disebut muttaqin, orang takwa. Nah, sehingga bisa kita berharap kepada Allah untuk dimasukkan ke surganya. Kalau kita belum jadi orang takwa, maka tidak bisa kita mengharap masuk surga, karena Allah sudah menghukumkan, Allah sudah memutuskan surga itu hanya dimasuki oleh orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan bahwa neraka itu untuk orang-orang kafir. Itu ketetapan Allah. Wan naru maswan lahum. Surat Muhammad ayat 12. Neraka itu ditetapkan Allah untuk orang yang kafir. Baik kafir dia menyembah berhala, atau dia kafir menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan, berhala Tuhan. Allah Tuhan, bulan Tuhan. Atau orang yang sama sekali tidak mengakui Allah, ya kafir juga. Nah, itu ditetapkan oleh Allah tempatnya di neraka. Orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal min jahannam. Orang munafik itu ditetapkan Allah menempati neraka yang paling bawah. Munafik yang dimaksud di sini orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hati kadang mempercayai supaya dianggap orang muslim. Nah, supaya dianggap orang muslim, dia mengucap 2 kalimat syahadat, hatinya kada percaya. Itu munafik ini ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Allah menetapkan bahwa neraka itu untuk orang-orang yang zalim. Dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, inna a'tadna liz-zalimina nara. Kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim neraka. Orang yang zalim. Nah, ketetapan Allah, orang zalim itu di neraka. Orang-orang fasik, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Wa ammal ladzina fasaqu, orang-orang yang fasik, fa ma'wahumun nar, tempat mereka itu neraka. Nah, fasik artinya apa? Orang yang melakukan satu dosa besar dan kada tobat kepada Allah disebut fasik. Kalau dia mati, tempatnya di neraka. Orang yang melakukan satu dosa besar, ada saling tobatan sampai mati, ngarannya fasik. Nah, ini wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang yang fasik, fa ma'wahumun nar, maka ditetapkan Allah tempatnya adalah neraka. Atau orang yang banyak berbuat dosa-dosa kecil, mengakali perbuatan dosa kecil, nah, bisa juga disebut fasik. Ini orang Islam fasik ini. Jadi orang zalim bisa orang Islam dia zalim. Baik zalimnya kepada Allah, zalim kepada Allah, menghinakan Allah, mengeritik Allah. Nah, mengeritik Allah. Kenapa Allah macam ini? Nah, itu zalim sudah. Mengeritik kepada Allah, atau mengeritik Rasulullah SAW.
sudah zalim. Zalim kepada kaum muslimin, menggibah mereka, memfitnah mereka, mengadu domba mereka, mengambil harta mereka, membunuh, memukul mereka. Zalim. Kada tubat mati. Nah, ini dijanjikan Allah, inna a'tadna lil-zalimina nara, dalam surat Kahfi ayat 92. Allah menetapkan orang yang zalim itu disediakan Allah neraka. Para muhibbin rahimakum, itu hukum Allah sudah. Itu pasti jalan. Hukum Allah pasti terlaksana. Kada satu pun yang bisa membatalkan hukum Allah. Wa min hukmihi bil miras, setengah daripada keputusan Allah tentang waris mewaris, bil aulad pada anak, lidzakari mithlu hauzil unsayain, walil binti an-nisfu walil bintain fa aksar as-sulusani. Allah menetapkan, Allah menghukumkan, kalau orang mati dia meninggalkan harta, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan, Allah menghukumkan yang laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Itu ketetapan dari Allah, kada bisa diganggu gugat oleh siapapun. Jadi kalau orang ini mati meninggalkan uang duit 1.500.000, anaknya ada 1 laki 1 perempuan, yang laki dapat 1 juta, yang perempuan 500. Itu hukum Allah. Jadi Allah sudah membuat hukum tentang waris mewaris. Bapak mayit dapat sekian, ibu kandung mayit dapat 1/6, kadang-kadang bisa dapat 1/3. Kalau anaknya kada ada laki-laki, binian aja, kalau 1 orang separuh, 2 orang lebih 2/3. Itu sudah hukum Allah, kada bisa dirumbak-rumbak lagi. Nah, bagaimana kalau orang ini waris, dia bersepakat bahwa bagi rata, kada usah makai hukum Allah. Nah, bagi rata aja kita kayak apa? Nah, laki-laki dapat 1 juga, bini-bini 1 juga, kada usah laki-laki dapat 2 bagian, sama akannya seberata. Ini namanya mula hukum surang. Mula hukum surang. Apakah itu boleh? Para ulama menjelaskan boleh dengan beberapa syarat. 1 syaratnya, tetap mengakui bahwa hukum Allah itu yang terbaik. Tetap mengakui bahwa hukum Allah yang terbaik dalam hal membagi harta waris. Jangan menganggap kasihan ini baik kita bagi rata. Jangan. Yang paling baik itu hukum Allah. Nah. Yang kedua syaratnya, harus dijelaskan kepada semua pihak bagiannya masing-masing. Dijelaskan. Jadi sebelum disetujui harta waris itu bagi sama rata, mesti dibagikan kepada tiap-tiap orang jatahnya. Ikam dapat 50 juta. Ada ngikam nang bini-bini dapat cuma 25 juta. Kisahkan, Mama Ikam dapat 40 juta, Abah dapat 20 juta. Nah, kisahkan semuaan. Sudah tahu semuaan. Nah, dengan riba semuaan, lalu saling memberikan, yang lebih diberikannya kepada yang kurang, ini jadi rata. Nah, itu dibolehkan. Jangan langsung. Kalau langsung itu kan boleh. Ini harta Abah kita bagi rata aja semuaan, itu kan boleh. Sampaikan dulu hukum Allah. Nah, jelaskan dulu hukum Allah kepada mereka, dan katakan hukum Allah itu yang terbaik sebenarnya. Nah, cuma karena kita hendak macam ini, lalu ada syaratnya. Nah,
beritahu masing-masing jatahnya berapa. Sudah tahu masing-masing jatahnya, inya bersedia menggugurkan ke lebihnya, nah hanya itu dibolehkan menurut agama. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min hukmihi bil muamalah, setengah daripada keputusan hukum Allah pada perkara muamalah. Allah memutuskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah memutuskan bahwa jual beli itu halal, riba itu haram. Kata kau lagi dibahas. Kayak apa mungkin kita sama pada rida, nah, kita berhutang 1 juta, kenanya bayar 1.200.000, tapi kita sama pada senang kayak apa? Kada kawa, soalnya Allah kada senang. Allah kada senang. Amun patukannya sama pada senang, kada lagi zina. Kayak apa hukumnya berzina? Lakiannya senang, bininya senang. Berarti Allah senang juga, kada tentu senang. Nah, jadi riba itu Allah kada senang, walaupun kita senang. Nah, kadang-kadang Allah bisa senang kalau kita senang, tapi ada perkara-perkara yang hukum Allah itu kada tergantung dengan ridanya manusia, seperti zina, riba. Nah itu ada tahu suka-suka. Pokoknya Allah sudah memutuskan ini kada memerlukan keridaan, kesenangan, kesukaan daripada hambanya. Ini mutlak, yang dicari adalah kesenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hukmihi bil hudud, sebagian daripada ketetapan Allah tentang hudud. Wassariqu wassariqah faqta'u aydiyahuma, pencuri, maling laki-laki, maling perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Itu hukum Allah. Itu hukum Allah. Kalau ada maling, baik laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Itu hukum Allah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jaldah. Seorang gadis yang berzina dengan seorang perjaka, pukul 100 kali pukulan. Itu hukum Allah. Kalau kada dilaksanakan hukum Allah, di akhirat kada akan selesai. Orang mencuri dihukum penjara 2 bulan, di akhirat tetap dia masuk neraka. Kenapa? Karena hukum 2 bulan itu bukan hukum Allah, bukan hukum Allah. Nah, orang yang melakukan zina, hukum Allah. Kalau yang berzina itu gadis dan perjaka, pukul 100 kali. Ada orang berzina, hukumannya penjara 2 bulan, 3 bulan. Di akhirat tetap dia akan dihukum Allah dengan neraka. Karena hukum buatan manusia kada punya arti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada gunanya. Wa min hukmihi bil jinayah wa katabna alaihim biha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sin. Allah telah memutuskan, menghukumkan bahwa diri dibalas diri. Orang membunuh dengan sengaja mesti dibunuh. Orang yang mencungkil mata saudaranya, dicungkil matanya. Orang yang memotong telinga saudaranya, potong telinganya. Orang yang merusak gigi saudaranya, rusak juga giginya. Itu hukum Allah. Dan hukum Allah berlaku. Kalau dalam dunia akan diberlakukan, di akhirat akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita percaya bahwa sebagian di antara nama-nama Allah yang 99 itu ada nama Al-Hakam, artinya yang maha menetapkan hukum atas segala makhluknya.
Al-mu'min bismillahil hakam, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hakam. Kita sudah beriman, kita percaya nama Allah itu ada Al-Hakam, kita percaya. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu namanya Al-Hakam, ayya'taqida anna hukmallah ahsanul ahkam. Kita mesti meyakini di dalam hati bahwa hukum Allah itu sebaik-baik hukum. Keputusan Allah itu sebaik-baik keputusan. Wa hukmahu a'lal ahkam, hukum Allah itu di atas segala hukum. Ada hukum Allah, ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum pemerintah. Pemerintah pula hukum, adat pula hukum, akal pula hukum. Nah, ketiga-tiga hukum ini mesti di bawah daripada hukum Allah. Artinya, kalau bertentangan dengan hukum Allah, semua hukum ini kada akan boleh dipakai oleh orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hakam itu. Jadi jangan sampai kita menerima hukum Allah itu dengan akal. Karena kalau kita menerima hukum Allah dengan hukum akal, kita akan tersesat, kada akan bisa menuju jalan yang benar. Ini hukumnya haram, itu Allah memutuskan haram. Bahasa kalau masuk akal itu jangan dipakai akal di situ. Akal itu ulahan Allah, jangan sampai bisa mengalahkan hukum Allah. Nah, jadi hukum Allah jangan dicerna dengan akal, tapi cerna dengan iman. Banyak hukum Allah yang di luar akal kita. Nah, jadi kalau ada hukum akal bertentangan dengan hukum Allah, buang hukum akal, pakai hukum Allah. Kalau ada hukum adat bertentangan hukum Allah, buang hukum adat. Kalau ada hukum pemerintah bertentangan dengan hukum Allah, jangan pakai hukum pemerintah. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hakam itu. Kalau hukum pemerintah ada bertentangan dengan hukum Allah, ada jadi masalah. Hukum adat ada bertentangan dengan hukum Allah, kada jadi soal. Tapi kalau bertentangan, harus memilih. Kita memilih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Allah menghukumkan. Hukum Allah itu bisa Quran, bisa hadis-hadis sahih atau hasan, hukum Allah. Bisa pula hukum Allah itu kesepakatan seluruh ulama, disebut hukum Allah. Di Quran kada ada hukumnya, di hadis kada ada hukumnya. Sepakat ulama itu haram, itu hukum Allah. Itu hukum Allah. Nah, contohnya kalau anjing, misal batis anjing ini atau kulit anjing tersentuh awak kita, atau batis anjing menjajak pelatar kita, salah satunya basah, hukum Allah dibasuh itu 7 kali, salah satunya dengan tanah bercampur. Akal sampai sekarang kada bisa menerima itu. Akal semua. Kenapa anjing? Apa salahnya anjing? Kalau kambing menjajak, kenapa harus disoalkan? Ayam menjajak, so anjing menjajak harus basuh. Basuhnya pun kada gampang. Pertama banyu campur tanah, kubui. Hanya itu 6 kali banyu biasa, kubui, hanya suci. Nah, kalau kita menggunakan akal, itu kada masuk akal. Nah, di luar daripada akal kita. Tapi kita beriman
hukum Allah itu a'lal ahkam, paling tinggi dari segala hukum-hukum yang ada. Kesampingkan hukum lain bila sudah bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hakam. Yang kedua, kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Hakam, wa ayyahkuma bihukmin anzalahullahu ta'ala, bahwa kita mesti menghukumkan dengan hukum Allah. Nah, kalau sudah kita beriman dengan Al-Hakam, kalau kita menghukumkan sesuatu, mesti yang kita hukumkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hendak kita menghukumkan sesuatu dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dalam Al-Quranul Karim dicatat ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukumkan bukan dengan hukum Allah, itu orang kafir, maka dia menjadi kafir. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukumkan dengan bukan hukum Allah, dia orang yang zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang menghukumkan dengan hukum selain hukum Allah, maka dia orang fasik. 3. Ada pencuri yang dicurinya sekian banyak. Berapa dicurinya? 1 on emas. Dia curi dalam lemari emas, dapat malingnya. Di sidang diputuskan malingnya dihukum 5 bulan penjara. Ini berarti kada menghukumkan dengan hukum Allah. Bisa kafir ini orang, bisa zalim ini orang, bisa fasik. 3. Apabila dia menganggap bahwa potong tangan itu kada sesuai, kada adil, yang adil itu ya 6 bulan, kafir dah orangnya. Kafir mengatakan hukum Allah kada adil. Orang mencuntan saun dihukum 6 bulan patah tangan lah, itu kada adil, kada peri kemanusiaan. Paling-paling setahun ya sadang. Ini hakim kafir, menganggap hukum Allah kada adil, hukum Allah kada peri kemanusiaan. Nah, kalau si hakim ini menghukum maling mencuri 1 on emas dalam lemari dicurinya, dihukum hakim 6 bulan. Kenapa hakim menghukum 6 bulan? Ujar hakim, aku tahu hukum Allah itu potong tangan, itu hukum yang paling baik sudah. Cuma karena aku hendak menghukuminya ini 6 bulan, nah maka hakim ini zalim, kada sempat kepada kafir, sebab dia masih mengakui hukum Allah yang terbaik. Cuma aku hendak 6 bulan jadinya, pada maka hukum Allah, walaupun hukum Allah yang paling baik, tapi aku hendak menghukum 6 bulan aja. Nah, ini zalim hakimnya. Nah, yang ketiga, orang mencuri emas 1 on dalam lemari, tangkap, dihukum, diputuskan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Aku tahu hukum Allah potong tangan, dan hukum itu yang terbaik, aku tahu. Tapi aku marah soalnya 6 bulan aja. Ini fasik orangnya, hakim ini fasik. Nah, itu risiko kalau kita menghukumkan sesuatu dengan bukan hukum Allah. Bila kada kafir, bila kada zalim atau fasik. Itu sudah dijelas dalam Al-Quranul Karim. Quran yang menyebutkan, bukan hadis, bukan ulama, tapi Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang kada menghukumkan dengan hukum Allah, bisa kafir. Kalau menganggap hukumnya lebih baik dari hukum Allah, kafir. Atau hukum Allah lebih baik, cuma aku hendak kayak ini aja, zalim. Atau hukum Allah lebih baik, cuma aku marah soalnya, fasik. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hakam, dia pasti menghukumkan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada akan menghukumkan sesuatu
dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bukan berarti kita kada boleh memakai hukum adat, bukan berarti. Boleh kita pakai hukum adat, tapi ingat, jangan sampai hukum adat ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hukum adatnya bertentangan dengan hukum Allah, jangan dipakai hukum adat. Bukan berarti kita kada boleh menurut hukum pemerintah, ada. Boleh kita taat kepada hukum pemerintah, asalkan hukum pemerintah itu pada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemerintah kalau hendak sebelum motor ulah SIM kada jadi masalah. Agama kada melarang kita ulah SIM. Cuma kalau pemerintah menghukumkan ulah SIM, makan babi, maka kada kawa kita. Makan babi itu dilarang dalam agama. Jadi taati hukum pemerintah, laksanakan hukum adat, tapi kita ingat bahwa hukum yang tertinggi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kada bertentangan dengan hukum Allah, kita laksanakan hukum adat, kita laksanakan hukum pemerintah. Nah, itu yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami dalam dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan. Kayak apa cara supaya dapat kebaikan dunia, dapat kebaikan akhirat? Caranya taati 3 hukum. Taati hukum Allah, taati hukum pemerintah, taati hukum adat. Kita akan selamat dunia akhirat. Kita melaksanakan hukum adat, taati, kada disambat orang kita. Taati hukum pemerintah, kada bakal ke penjara kita. Taati hukum Allah, ke surga kita matinya. Nah, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemerintah wajib mengulah SIM, kada perlu Allah agar nyuruh ulah SIM. Tangkap orang ini jalan juga kan ya, ini tangkap orang itu dalam dunia ada hasanah ngarannya, tangkap penjara. Nah, supaya dalam dunia ini hasanah, taati peraturan pemerintah, taati hukum adat supaya jangan disambati orang, tapi tetap hukum Allah yang paling tinggi. Apabila bertentangan dengan hukum Allah, hukum siapa jua pun, kita mesti mengambil hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.